Sekarang coba kita pikirin, Mars itu dewa apa? Dewa perang ya. Dewa perang kalau misalkan di mitologi orang Skandinavia atau orang Nordik, itu siapa? Tyr ya, atau biasa disebut sebagai Tiu. Jadilah Tuesday, Tuesday, hari Tiu. Jadilah Tuesday, ya mirip ya namanya. Ya, jadi teman-teman, lu pernah nggak sih bingung kenapa hari Senin itu adalah Monday, hari Selasa itu adalah Tuesday, dan seterusnya gitu. Ya sebenarnya ini bukan pengetahuan yang penting-penting banget dan bakal nggak berpengaruh apa-apa dalam hidup lo gitu. Tapi menurut gue ini adalah fun fact yang sangat-sangat fun gitu. Nah, buat tahu kenapa nama hari itu dinamakan demikian, itu kita harus tahu juga nih dari sejarahnya dulu. Jadi di milenium pertama sebelum Masehi itu di peradaban kuno, tepatnya di Mesopotamia kuno ya, aku nggak salah, itu ada sebuah etnis yang namanya etnis Kaldea. Nah, etnis Kaldea ini itu sangat dikenal karena pengetahuannya tentang astronomi, dan juga mereka punya gagasan tentang yang namanya 7 planet. Nah, ini perlu dicatat juga ya, kalau definisi planet zaman dulu dan definisi planet zaman sekarang itu jauh berbeda gitu. Dimana definisi planet zaman dulu itu adalah benda langit yang bergerak pada saat malam hari dengan sudut pandang bumi gitu. Makanya matahari dan bulan itu masuk dalam kategori planet. Sedangkan bumi itu nggak masuk dalam kategori planet. Karena orang zaman dulu itu masih menganut paham geosentris. Yang dimana ini nantinya bakal dipopulerkan sama si Ptolemaios. Dan jadi doktrin buat banyak orang dan juga selama berabad-abad sebelum akhirnya dibantai habis sama Nicolaus Copernicus gitu. Jadi nama 7 planetnya itu adalah Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, dan juga bulan. Nah, ini tuh urutnya. Ini tuh harus urut, karena ini berdasarkan urutan Kaldea. Di mana mereka nggak ngurutinnya asal-asalan, mereka tuh ngurutinnya berdasarkan kecepatan gerak planet gitu. Dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Yang berarti yang paling lambat itu adalah Saturnus, dan yang paling cepat itu adalah bulan. Gitu. Nah, suatu hari mereka nih butuh sebuah simbol untuk menentukan jam. Jam 1 itu simbolnya apa, jam 2 itu simbolnya apa, dan seterusnya gitu. Karena mereka itu percaya bahwa alam semesta ini diatur lah sama dewa-dewi yang mereka percayain ya. Akhirnya simbolisasi pada jam ini itu mereka pakai nama-nama planet gitu. Yang dimana nama-nama planet ini kan juga berdasarkan dewa-dewi mereka. Gitu. Kayak misalkan jam 1. Jam 1 ini masih pakai urutan Kaldea ya. Jam 1 itu di urutan Kaldea apa? Planet yang pertama tuh apa? Saturnus kan. Jam 1 itu berarti Saturnus. Jam kedua itu adalah Jupiter. Jam ketiga itu adalah Mars. Jam keempat itu Matahari. Jam 5 itu Venus. Jam 6 itu adalah Merkurius. Jam 7 itu adalah bulan. Lah abis nih, cuma sampai jam 7 doang nih. Sedangkan satu hari itu ada 24 jam kan. Terus gimana nih buat jam 8 dan seterusnya gitu. Ya udah, tinggal di riset aja urutan Kaldeanya. Berarti jam 8 itu adalah Saturnus. Jam 9 itu adalah Jupiter, dan seterusnya sampai berhenti di jam 24. Dimana jam 24 ini simbolnya adalah Mars. Nah, terus gimana nih buat jam 1-nya lagi nih, apakah di reset aja apa gimana gitu. Ya akhirnya mereka nentuin, ya udah dilanjutin aja urutan Kaldeanya. Jadi jam 1-nya itu lanjut ke Matahari gitu, dan seterusnya. Di situ mereka juga menemukan cara untuk menentukan hari. Dimana cara menentukan hari buat mereka itu adalah jam pertama ini simbolnya apa. Kayak misalkan tadi jam 1 itu adalah Saturnus. Oh, berarti hari ini adalah hari Saturnus. Oh, jam 1 hari ini itu adalah Matahari. Oh, berarti hari ini adalah hari Matahari gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu kan kita ribet banget gitu kan. Jadi harus nulis nih dari jam 1 tuh simbolnya apa, jam 2 simbolnya apa, sampai jam 24 simbolnya apa berdasarkan urutan Kaldea tuh. Itu kan ribet banget ya. Nah, akhirnya mereka nih nemuin cara yang efektif dan matematis lah. Yaitu buat nentuin besok tuh hari apa. Caranya adalah simbol jam pertama pada hari ini itu tinggal diloncatin 3 aja. Itu kita bakal dapat besok hari apa. Kayak misalkan hari ini jam pertama itu adalah Saturnus tadi. Udah, kita tinggal loncatin 3 dari Saturnus nih. Dari Saturnus berarti kan loncatin 3 nih, ada kita ngeloncatin Jupiter, kita ngeloncatin Mars, dan berakhir di Matahari. Oh, berarti besok tuh hari Matahari. Oh, sekarang hari Matahari nih, besok hari apa? Besok ya tinggal kita loncatin aja dari Matahari berarti kita loncatin
Venus, Merkurius, dan berakhir di bulan. Oh, berarti besoknya bulan, dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau misalkan kita urutin, kita lakuin secara terus-menerus, kita tuh bakal dapat pola dan bakal dapat urutan yang beda lagi. Urutannya kita tuh bakal dapat berupa mulai dari matahari, terus bulan, terus kita ke Mars, habis itu kita ke Merkurius, habis dari Merkurius kita bakal dapat Jupiter, habis dari Jupiter kita bakal dapat Venus, habis itu baru Saturnus ya. Saturnus tetap terakhir. Nah, kita masuk nih ke topik utama pembahasan kita nih, yaitu nama-nama hari. Kalau lu sadar sebenarnya urutan yang tadi udah kita urutin ya, mulai dari yang matahari sampai ke Saturnus itu sebenarnya udah membentuk nama-nama hari sebenarnya. Kita ambil contoh nih, kita nggak ambil contoh, gue mau jelasin semuanya. Hari Minggu, hari pertama, itu bahasa Inggrisnya apa? Sunday ya kan? Sunday. Itu kalau dipisah itu bisa jadi dua kata, yaitu sun sama day. Hari matahari, ya kan? Terus besoknya itu adalah Monday. Itu kalau misalkan O-nya kita selipin di tengah, itu jadi Monday, hari bulan, ya kan? Besoknya itu adalah Tuesday dari Mars. Loh, ini nggak ada mirip-miripnya nih. Sama Mars sama Tuesday nggak ada mirip-miripnya. Terus dari mana nih? Kita perlu ingat juga kalau penamaan planet, ya penamaan planet-planet itu berdasarkan dewa-dewi Romawi. Sekarang coba kita pikirin, Mars itu dewa apa? Dewa perang ya. Dewa perang kalau misalkan di mitologi orang Skandinavia atau orang Nordik, itu siapa? Tyr ya, atau biasa disebut sebagai Tiu. Jadilah Tuesday, hari Tiu. Jadilah Tuesday ya kan, mirip ya namanya. Besoknya itu adalah Wednesday dari Merkurius. Nggak mirip lagi nih, ya kan? Nggak ada mirip-miripnya lagi nih sama kayak Mars. Merkurius, kita lakuin hal yang sama lagi. Merkurius itu dewa yang punya trait itu pinter, cerdik, pengembara ya kan. Traitnya Merkurius itu. Kalau di mitologi Nordik, dewa apa yang punya trait yang sama kayak gitu? Yaitu Odin. Cuma pelafalan Odin itu bukan Odin tapi Woden. Jadinya Woden's Day. Ribet kan? Jadinya ya udah dibikin Wednesday gitu. Besoknya itu adalah Thursday ya kan? Thursday dari Jupiter. Kita lakuin hal yang sama lagi nih. Jupiter itu dewa apa? Dewa langit dan petir. Kalau di Nordik, dewa langit dan petir itu adalah Thor. Jadinya Thursday. Thursday kita cuma ganti O jadi U aja udah jadi nama hari kan. Jadi Thursday ya kan. Besoknya kita masuk ke weekend. Besoknya itu adalah Friday ya kan. Friday dari Venus. Lagi-lagi nggak mirip. Tapi kita ingat lagi, kita pakai cara yang sama lagi. Venus itu adalah dewi kesuburan dan dewi cinta ya kan. Di mitologi Nordik siapa yang memiliki peran serupa? Yaitu Freya ya kan. Jadinya Freya Day. Mirip sama Friday. Ya udah dibikin akhirnya Friday aja gitu. Nah yang terakhir itu adalah Saturday. Ya ini sebenarnya nggak diubah ke mitologi Nordik sih. Ini benar-benar pakai nama planet. Jadi Saturnus ya kan. Jadinya ya udah Saturn's Day. Saturn's Day. Oh jadi Saturday aja gitu. Mungkin lu kira ini gue cuma cocokologi aja. Tapi ini bukan cocokologi sama sekali. Dan ini gue juga baru tahu dari bukunya Carl Sagan yang judulnya Pale Blue Dot gitu. Dan ini ternyata dikonfirmasi juga sama videonya Neil deGrasse Tyson. Dia juga sempat ngebahas tentang penamaan nama-nama hari. Ya, kayak yang gue bilang di awal video, ini bukan ilmu yang penting dan tidak akan mengubah hidup lo. Cuma ini fun fact yang sangat-sangat fun gitu. Nah, jadi gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar.